teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pagi. Oke, di sini kita dari kelompok 2 akan membahas tentang diskusi isu aktual, yaitu tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, isu yang hari ini kita akan bahas itu yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan singkatan SPBE. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang kita bahas, jadi kita harus perkenalan diri dulu supaya lebih kenal satu sama lain ya. Dimulai dari saya, kemudian nanti dari saudara Tika, kemudian dari saudari Lucy, saudari Ika, dan saudari Indri. Perkenalkan, nama saya Yuliana AE, saya bertugas di Puskesmas Kutu Sibo Selatan. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Petresius Pika. Saya bertugas di Puskesmas Badau. Oke, lanjut Kak Lucy. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena Luciani. Saya perawat terampil bertugas di Puskesmas Batang Lepar. Oke, silakan Kak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irina Ika Tirta Septiati. Saya bidan terampil yang bertugas di Puskesmas Limbau. Oke, silakan yang terakhir, Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Susanti. Saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas Jongkong. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang SPBE. Sebelum kita masuk ke apa sih bagian-bagian dari SPBE, jadi SPBE itu atau sistem pelayanan berbasis elektronik itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, di dalam itu mungkin teman-teman ada yang tahu tugas dari SPBE, tujuannya untuk apa sih gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, Saudari Luciani. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari SPBE itu sendiri atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dari SPBE itu yang pertama itu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Tujuan yang keduanya itu untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berdasarkan dari kita tahu tentang tujuan pelaksanaan SPBE ini, semuanya juga unsur-unsurnya berkaitan dengan sikap berakhlak untuk ASN yang pada saat ini adalah yang harus kita terapkan di dalam pelayanan kita ya. Oke, lanjut tentang manfaat. Mungkin manfaat dari SPBE itu apa aja? Saudari Indri Susanti bisa menjelaskan? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan memaparkan ada beberapa manfaat dari SPBE itu sendiri. Salah satunya yaitu meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya untuk mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi, pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
Yang keempat, untuk meningkatkan utilisasi infrastruktur tenaga informasi komunikasi yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan Pemda, dan untuk mewujudkan keamanan informasi pemerintahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Penjelasannya sangat bagus sekali ya. Jadi ada beberapa poin yang memang harus kita tahu, yaitu apa sih manfaat dari SPBE tersebut. Nah, kemudian untuk kita lebih tahu lagi, mungkin ada contoh-contoh SPBE yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kepada Saudari Irine Ika, mungkin bisa menjelaskan apa saja sih contoh-contoh dari SPBE? Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh layanan SPBI. Layanan SPBI ini ada 4, yaitu yang pertama ada G2B, itu untuk pelaku usaha. Kemudian yang kedua ada G2C, itu untuk masyarakat. Kemudian G2E itu untuk ASN, dan yang G2G itu untuk pemerintah. Nah, sebagai contohnya di sini saya akan mencontohkan satu persatu dari 4 layanan tersebut. Yang pertama G2C. G2C itu adalah Government to Citizens, yakni sistem layanan yang memungkinkan komunikasi atau interaksi antara institusi pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, aplikasi yang sekarang biasanya digunakan untuk SIM layanan online, terus untuk mendaftar bikin untuk membuat SIM itu kan harus mendaftar via online. Nah, selain layanan pembuatan SIM juga banyak, kayak pembuatan paspor, itu semuanya sistem layanan, semuanya serba online. Terus kemudian aplikasi Musrenbank untuk masyarakat itu juga contohnya. Pokoknya intinya aplikasi layanan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Kayak misalnya mungkin kayak di rumah sakit sudah ada kan biasanya sebelum mau daftar poli, bagusnya online dulu biar dapat pendaftaran. Jadi nggak capek-capek datang langsung ke rumah sakit. Jadi kita bisa lewat online semua pelayanannya untuk pendaftarannya kan. Kemudian yang G2B yakni Government to Business, itu yang untuk usaha. Biasanya layanan ini yang memungkinkan komunikasi interaksi antara institusi pemerintah dengan perusahaan. Misalnya aplikasi SIUP online, aplikasi pajak, kan itu yang pokoknya yang aplikasi-aplikasi yang menghubungkan pemerintahan dengan perusahaan. Jadi itu untuk pelayanan G2B-nya. Kemudian untuk G2G yaitu government to government, memungkinkan komunikasi interaksi antar institusi pemerintah, misalnya antara dinas dikot, antara dinas satu dengan dinas lainnya, maupun yang vertikal, misalnya institusi kabupaten kota, kabupaten provinsi ke pusat, misalnya dari kabupaten ke provinsi, nanti dari provinsi ke pusat. Nah, kemudian contohnya itu kayak aplikasi Simda, e-budgeting, e-surat, dan sebagainya. Masih banyak sih contoh lainnya ya. Kemudian government to employees, yaitu G2E-nya, sistem layanan yang memungkinkan komunikasi interaksi manajemen internal pemerintahan di suatu institusi atau kabupaten atau kota atau provinsi atau negara. Contohnya aplikasi e-performance. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh sekarang yang menggunakan layanan sistem pelayanan berbasis elektronik untuk memudahkan kinerja kita menjadi efektif dan efisien. Mungkin sekian contoh-contoh yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata banyak sekali ya contoh-contoh dari sistem pelayanan yang sudah menggunakan berbasis elektronik ini. Dan ternyata hal-hal tersebut juga sebenarnya sangat amat memudahkan untuk kepada masyarakat ketika ingin melakukan sesuatu, contohnya SIM kendaraan itu lebih mudah ketika kita melakukan pendaftaran atau pembuatannya melalui elektronik atau online. Oke. Dari sekian banyak contoh-contoh, kemudian manfaat dan tujuan juga, mungkin ada harapan yang kita inginkan ke depannya setelah penggunaan SPBE ini untuk penerapan
di masyarakat itu dan terutama untuk kita yang sebagai pelayan publik ini apa saja sih? Mungkin Saudara Pika bisa menjelaskan harapan-harapannya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Seperti yang kita ketahui ya, SPBE ini merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di antaranya ialah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Adapun contoh-contohnya seperti tadi yang telah diceritakan oleh Kak Irene, sasarannya itu dapat berupa instansi pemerintahan, masyarakat, pelaku bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kita juga setelah mendengar bahwa sekarang itu pendaftaran untuk SIM ya sudah elektronik, kemudian untuk pendaftaran paspor juga udah harus elektronik juga. Pada sistem pemerintahan berbasis online ini, harapan saya adalah pemberian informasi ya, pemberian informasi kepada masyarakat, tentunya kita sebagai tenaga kesehatan, tentunya di bidang promotif, yang saya harapkan itu dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin marak ini, contohnya sebagai instansi kita harus misalnya itu ada website instansi ataupun sosial media instansi yang nantinya itu akan kita isi dengan informasi-informasi tentang kesehatan, promosi-promosi kesehatan, entah itu dari promosi kesehatan kebidanan misalnya, dari keperawatan, entah itu penyuluhan tentang obat-obat, ataupun tentang kesehatan gigi misalnya kan. Nah, harapan saya karena kita ini sebagai calon pegawai negeri sipil yang akan menjadi aparatur sipil negara, dengan perkembangannya teknologi tentu kita harus menerapkan nilai adaptif terhadap perubahan. Dan zaman sekarang itu pengumuman itu sepertinya untuk pengumuman yang berupa surat itu mungkin sudah mulai ditinggalkan karena sudah adanya Facebook, sudah adanya Instagram. Nah, harapan saya nanti untuk kedepannya mungkin dari masing-masing instansi kita, mungkin akun Instagramnya sudah ada mungkin ya, cuman mungkin nanti lebih diaktifkan untuk dijalankan. Misalnya sebagai contoh, agar nanti tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya misalnya jadwal vaksin. Nah, jadwal vaksin ketika website Instagram atau Facebook kita itu sudah aktif, nanti masyarakat bisa melihat sendiri kapan ini jadwal vaksin. Oh, hari ini vaksin booster atau vaksin keberapa ya? Nah, harapan saya seperti itu untuk untuk pemanfaatan teknologi yang lebih baik untuk kita ya. Dan itu juga sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Karena memang zaman sekarang itu undangan dalam bentuk surat yang dalam bentuk fisik memang masih resmi, cuman sepertinya kita mulai harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sekian harapan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Pika, penjelasannya, harapannya sangat baik sekali. Jadi karena kita semua di sini adalah sebagai tenaga kesehatan, memang diharapkan bagaimana sih caranya teknologi zaman sekarang, apalagi kita sebagai CPNS yang harus bisa menerapkan Smart ASN yang bisa menggunakan elektronik dengan baik, itu bisa memberikan pelayanan itu yang lebih signifikan, yang bisa menjangkau masyarakat luas, yang tidak harus masyarakat itu misalnya konsultasi datang ke puskesmas gitu ya, berdasarkan teknologi harusnya masyarakat itu bisa berkonsultasi, contohnya kami sebagai bidan, misalnya mau berkonsultasi tentang ibu hamil baru ini tidak mampu untuk bangun dari tempat tidur, jadi bisa menggunakan elektronik atau menggunakan HP saja bisa melakukan konsultasi. Contohnya juga tadi menggunakan pengumuman di sosial media ya, itu sangat sangat efektif sih menurut saya. Jadi bagaimana cara penggunaan media sosial itu juga sangat mempengaruhi kepada masyarakat dan juga keefektifan pekerjaan dari kita sebagai pelayan publik.
Baik, sekian mungkin penjelasan dari diskusi kita ya. Semoga kita semuanya sehat selalu, bisa menerapkan juga sistem pelayanan berbasis elektronik, dan bisa menemukan inovasi-inovasi yang baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.